Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mbolang, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga berbahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan channel Mbolang Journey Project. Sobat Mbolang, di video kali ini kita akan mereview salah satu taman yang ada di kota Surabaya, yaitu Taman Pelangi Surabaya. Namun, sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Surabaya merupakan kota yang memiliki banyak taman kota dan ruang terbuka hijau. Taman kota bukan sekadar ruang geometris, tetapi juga ruang sosial. Kehidupan sosial inilah kiranya yang harus diwadahi di masa mendatang agar penghuni kota tidak kehilangan jati dirinya dan akhirnya terlepas dari akar kebudayaannya. Oleh karena itu keberadaan taman kota dan ruang terbuka hijau di Surabaya, sering dimanfaatkan warga masyarakat, untuk berinteraksi sosial melalui berbagai macam kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan sosial masyarakat. Di samping sebagai tempat rekreasi warga kota, sebagai paru-paru kota, taman kota juga berfungsi sebagai pengendali iklim mikro, konservasi tanah dan air, serta merupakan habitat berbagai flora dan fauna terutama burung. Salah satu taman kota ada di kota Surabaya adalah Taman Pelangi Surabaya. Taman Pelangi Surabaya, yang juga dikenal sebagai Rainbow Garden Surabaya, adalah salah satu destinasi wisata yang menakjubkan di kota ini. Lokasi Taman Pelangi berada di Jalan Ahmad Yani nomor 138, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Memasuki pintu masuk, pengunjung diperbolehkan untuk langsung masuk karena untuk masuk ke area Taman Pelangi tidak ada biaya pembelian tiket, alias gratis. Pada areal pintu masuk pengunjung akan dihadapkan dengan papan pemberitahuan tentang aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para pengunjung selama berada di wilayah Taman Pelangi Surabaya. Peraturan tersebut diantaranya tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, tidak boleh merusak atau memetik bunga, tidak boleh menginjak rumput, tidak boleh berenang di kolam air mancur, karena terdapat aliran listriknya dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Taman ini menawarkan pengalaman yang penuh warna dan mengagumkan bagi pengunjungnya. Terdapat berbagai fasilitas yang dapat digunakan pengunjung saat berada di Taman Pelangi Surabaya. Berikut adalah fasilitas yang ada di Taman Pelangi Surabaya. 1. Tempat parkir. Bagi pengunjung membawa kendaraan di Taman Pelangi sudah disediakan area parkir. Pada hari libur dan hari Sabtu dan Minggu serta pada malam hari biasanya taman ini ramai pengunjung. Saat ramai pengunjung maka yang membawa kendaraan akan dikenakan biaya parkir. Biaya parkir untuk kendaraan bermotor adalah Rp3.000, sedangkan untuk parkir mobil Rp5.000. Namun di hari biasa dan saat siang hari, karena sepi pengunjung biasanya tidak terlihat tukang parkirnya, jadi kita bisa parkir gratis. Tapi karena lokasinya dekat jalan raya maka demi keamanan sebaiknya kendaraan bermotor dikunci ganda. Lahan parkir di Taman Pelangi tidak cukup luas sehingga kendala untuk kendaraan roda 4 adalah apabila kondisi taman sedang padat pengunjung diharapkan untuk siap-siap mencari alternatif tempat parkir lain di sekitaran lokasi. 2. Taman Bunga dan Pohon Peneduh. Memasuki areal tengah taman, pengunjung akan dibawa kepada suasana taman kota yang tidak berbeda jauh dengan taman kota yang lain, yaitu suasana yang santai, hijau dan asri. Taman Pelangi Surabaya memiliki hamparan tanaman bunga warna-warni, seperti bunga kana, bakung, berbagai tanaman perdu, seperti tanaman rembosa, bungur, asoka, bunga sepatu, bougainville dan lain-lain. Tanaman merambat seperti tanaman janda merana, passiflora, sirih gading dan juga terdapat tanaman merambat lainnya yang jarang ditemui di tempat lain. Memasuki sisi kiri areal timur Taman Pelangi juga terdapat beberapa teduhan-teduhan yang bermodel modern namun tetap menonjolkan orientasi pada aspek kehijauannya. Yaitu melalui pembuatan tralis besi yang kemudian atapnya ditutupi dengan vegetasi tanaman rambat yang diatur secara rapat sehingga kesan yang diperoleh akan menghasilkan suasana yang teduh dan sejuk. Juga terdapat tanaman peneduh seperti pakis haji, palem kipas, palem merah, pohon flamboyan, pohon sono kembang, pucuk merah dan lain-lain, sehingga sangat nyaman digunakan beraktivitas saat pagi, siang dan menjelang matahari terbenam. 3. Area bermain anak. Di Taman Pelangi ini sangat ramah dikunjungi anak-anak. Anda bisa berkunjung ke taman ini bersama anak-anak karena di taman ini memiliki area bermain anak. Tersedia fasilitas bermain seperti ayunan dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. 4. Jogging track. Di Taman Pelangi juga menyediakan fasilitas jogging track. Terdapat fasilitas mesin sepeda dan lain-lain, yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga kebugaran Anda.
5. Tempat duduk. Jika Anda capek berjalan mengelilingi taman, di beberapa sudut taman ini disediakan tempat duduk. Anda bisa manfaatkan tempat duduk ini duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan, ngobrol bareng teman, membaca buku, makan camilan atau sekedar mengamati handphone Anda. 6. Toilet. Di Taman Pelangi juga menyediakan toilet, jadi Anda sewaktu-waktu sakit perut atau ingin kencing, Anda tidak perlu khawatir karena di taman ini sudah disediakan toilet umum. 7. Jalan setapak. Di Taman Pelangi juga disediakan fasilitas jalan setapak. Jalanan setapak tersebut terbuat dari bahan perkerasan semen, kemudian dilapisi ubin, ada juga yang terbuat dari paving. Jalan setapak tersebut memiliki lebar sekitar 1,2 meter, namun di sekitar kolam pancuran memiliki ukuran lebih lebar lagi. Pengunjung dapat berkeliling taman dengan berjalan kaki, sambil menikmati keindahan taman, tanpa menginjak bunga atau tanaman hias lainnya. 8. Jalan batu refleksi, yaitu jalanan setapak yang dibuat dari bahan batuan-batuan yang disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan sensasi terapi kaki atau foot terapi yang bermanfaat untuk kesehatan pengunjung. Selain itu bagi kamu yang hobi fotografi, setiap sudut taman ini bisa dijadikan spot foto yang menarik. Disebut dengan Taman Pelangi Surabaya karena di taman ini terdapat monumen ikonik yang unik, yang jika malam hari menampilkan efek warna-warni seperti pelangi. Monumen tersebut berupa pilar atau tiang balok berjumlah 31 batang tiang yang tersusun memanjang dan berpola miring melengkung menyerupai ruas daun, dan di bawahnya terdapat kolam. Pada pilar-pilar yang memanjang tersebut ketika di malam hari akan memantulkan cahaya lampu dari bawahnya sehingga seolah kita bisa melihat pelangi dari cahaya yang dipantulkan oleh pilar tersebut. Selain itu pada pilar-pilar tersebut terdapat pancuran-pancuran air yang jatuh ke bawah sehingga akan semakin menambah nilai keindahannya. Kesejukan suasana di taman ini kian segar oleh keberadaan air mancur tersebut. Kesegaran itu tentu bisa memecah kepekatan polusi udara dari kendaraan bermotor yang cukup padat melewati kawasan ini. Taman Pelangi sendiri memiliki makna, bahwa Surabaya adalah kota yang memiliki keberagaman, namun satu sama lainnya, bisa hidup rukun dan saling menghargai, ibarat taman yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman bunga berwarna-warni sehingga akan terlihat sangat indah. Keunikan lainnya dari taman ini adalah berada di sebuah bundaran di tengah jalan raya atau ring road. Bundaran tersebut terkenal dengan nama Bundaran Dolok yang ada di Jalan Ahmad Yani. Oleh karena itu, taman ini disebut juga dengan nama Taman Dolok. Dolok sendiri adalah singkatan dari Depot Logistik. Kantornya satu atap dengan kantor Bulog, berada di sebelah barat daya Taman Pelangi. Bulog dan Dolok adalah lembaga yang memiliki keahlian, pengalaman dan punya payung hukum dalam hal ketahanan pangan nasional dan regional. Secara fungsi dan tugas mempunyai kesamaan, hanya beda kepemilikan saja. Akses transportasi Taman Pelangi Surabaya cukup mudah karena terletak di pinggir Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya. Taman Pelangi Surabaya dapat diakses menggunakan sepeda motor, mobil, Surabaya Bus dan Wirawiri Surabaya. Taman Pelangi Surabaya ini buka setiap hari selama 24 jam, jadi kamu bisa datang kapan saja. Bagaimana sahabat Mbolang, apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Taman Pelangi ini? Jika iya segera agendakan diri untuk berkunjung ke tempat menarik ini. Sobat Mbolang, demikianlah video kita kali ini tentang review Taman Pelangi Surabaya. Semoga video ini bisa menghibur dan menambah wawasan Sobat Mbolang semua. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai, mohon maaf jika ada informasi yang salah. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Dan jika Sobat Mbolang menyukai video ini silahkan klik like, komentar positif dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.